Izin Ustaz, ini pertanyaan dari saya nih. Menurut penjelasan Ustaz tadi kan bahwa yang pertama telur ayam maupun telur ayam Australia, kalau nggak dicuci mungkin menurut penjelasan Ustaz itu kan kategorinya haram, najis. Nah, langsung hukumnya kemudian haram. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan di antara guru-guru kita? Mungkin ada sebagian guru-guru kita ada yang menyatakan tidak haram. Maksud saya gini, ada penjelasan lebih terperinci dengan landasan hukumnya, misalnya sebabnya atau landasan hadisnya atau istilahnya landasan hukum fikihnya. Nah, mohon penjelasan dari Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, satu dulu. Yang kedua, di zaman sekarang ini kan mungkin kan kebanyakan kita kan orang yang konsumtif ya. Konsumtif itu semua makanan kebanyakan beli gitu kan. Makan malam nggak selera kita beli di pasar gitu kan. Rasa-rasanya kalau bahasa Jawanya agak-agak impossible gitu. Setiap beli kita tanya, nyoki ban yang mana? Nah, ngelih, nerah, nah nanti begono. Rasanya kan kayak hai menyontim nemblok menjak. Maksud saya solusinya tuh gimana tuh untuk menyikapi kayak gitu. Jangan sampai kita nanti dicap orang nyan kadro abangnya nyan tajai temennya. Apakah kita memang harus banyak tanya begitu atau kita pilih nggak beli makanan ya kita makan yang seperti Ustadz tadi jelaskan? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perbedaan pendapat para ulama tentang yang bernajis itu dalam kategori haram ataukah halal. Udah, halal, haram, dua sifat berbeda. Kalau jelas najisnya namanya haram, kalau tidak jelas najisnya namanya syubhat, pertengahan. Kalau jelas-jelas dia bangkai, dimakan haram tidak? Haram. Jadi kini nggak jelas. Karena ketidakjelasan dari hal tersebut, maka dikategorikan sebagai hukum syubhat. Ada yang mengategorikan kaidah fikihnya dalam kalimat makruh ilal haram. Di beberapa kitab fikih 75% dia halal, 25% dia haram. Bagi orang yang taqarrub ilallah, maka dia meninggalkan yang demikian. Satu. Nah, jadi makanya tadi saya pribadi nanya, kita di sini sepakat ke halalnya atau ke haramnya? Karena tidak ada jawaban, kita tidak memberikan penekanan karena ada dua. Tapi perincian paling dasarnya, nah, Ustaz jelaskan lebih terperinci lagi. Perincian paling dasarnya, kalau jelas kita tahu dia bernajis, maka hukumnya haram untuk kita. Jelas kita tahu. Tapi kalau tak jelas kita tahu dia bernajis, tapi remeng-remeng antara iya atau tidak, hukumnya syubhat. Sampai situ dulu. Wis. Lalu yang kedua, Ustaz, apa perlu kita tanya? Kalau yang beli umpamanya mau beli dagingnya, ayamnya, tunjuk yang hidup saja, enggak usah nanya. Ilung yang nyonoti jud. Cok yang udep isi leurungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halal. Jadi kita nggak perlu nanya nyokiban kasih bunuh, karena orang dengan kita bertanya, kebohongan pertama harus ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Jadi cara kita biar mereka pun nggak jual yang sudah disembeli, tunjuk yang masih hidup waktu mau belanja. Elong manuk yang nyantang berat raya yang tabu, nyan nasi jud, hanjut yang nyoli kakebek demi apa lain. Kita tidak menunjuk, tidak menawar yang sudah disembeli, tapi kita meminta sesuatu yang belum disembeli untuk disembeli. Karena memang kayak tadi biasanya Bapak bilang, karena memang itu iming-imingnya surga bukan kipas angin, susah. Tapi kalau memang iming-imingnya kipas angin atau AC 2 PK atau 1 PK itu nggak susah. Karena iming-imingnya surga, memang kita sering dianggap 2 orang kejabutan kemalim gudat, banyak yang ngomong gitu, tapi nggak masalah.
trik kita saja tunjuk yang hidup, minta sembelih. Di sini kalau jual ayam daerah Biren, ada yang sudah disembelih kan? Ada lewat kita. Yang sudah disembelih ada. Lebih baiknya bagaimana? Ilungnya udip, yang cintranya yang kasih hijau. Gitu aja udah selesai. Enggak perlu banyak tanya, kita minta langsung. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak itu cari tempat lain. Gitu Bapak, insyaallah. Engkau Jure. Jadi nah yang ngilun mayong menyangkut dengan penjelasan gure penuh perkara yang ka gule jelaskan secara gamblang. Jadi ode tecep-cep tang ilung jino baru rasa dataran begahnya. Jadi ode tecep-cep kebetulan gure yang perkara yang don begah penuh ya. Ada kala na pernah tenyo lagi ron begah, ada kala mungkin hanam leku lagi ron begah. Ya. Nyan kiban cara taubat ji gure nanti hal baru gure. Yang pertama itu bukan dosa. Ingat ya, nyanken dosa. Kenapa? Kalaupun kita makan daging hewan ternak, kemudian kita tidak berwudu, dia tidak dosa. Tapi resikonya sifat hewan itu menurun ke kita. Dengan kata lain, ini bukan di babnya fikih, tapi bab mensucikan jiwa. Sehingga nama kitabnya Tazkiyatun Nufus, mensucikan hati. Kalau di fikih udah halal, hanya perlu taubat. Menyebab fikih. Ya, kan nyok siangin dia tuh fikih. Hana berat manyang siangin nagai. Dumna raya sianginnya. Pokok ji siangin. Nah, dah dia tak butuh taubat. Tapi setelah kita tahu untuk kedepannya, karena kita pun sudah bisa memahami bahwasanya hal tersebut yang buat kita begini. Lita cep-cep bicin pantang igerentak legop ku hambui laju. Hana kutume hambu jino kepreh tinggal mendendam kita. Dan saat kita merasakan itu, kita ingat bahwa Rasulullah menjabarkan cara menetralisasinya. Saat kita tidak mengetahuinya, apakah itu dosa? Tidak. Nyanhana berdosa, tidak perlu tobat. Tapi untuk kedepannya, coba usahakan. Cuma untuk pegadah hadranyan degu kiban cara. Lagi benar pegah, banyakin puasa. Karena yang mencegah nafsu itu timbul makin besar, baik nafsu fikiran, syahwat ataupun batiniyah, itu cuma dengan puasa. Beli puasa minta. Istighfar tika biasa ada nyoba daya kan? Bapak ta. Menang-menang gure insyaallah. Selama kami mendengar materi yang Ustaz sampaikan, menurut kamu Ustaz cukup le yang tidak siapa yang sampaikan mungkin hana yang kamu lakukan selamanya mungkin. Akhirnya tablo contoh lo sering sih nah lo makanan di luar pokoknya baik itu martabak. Ya Ustaz, saya rasa tidak ada yang nggak suka martabak Ustaz ya, martabak telur. Termasuk saya juga. Selamanya tanya kan hana tatupu emang hana gerah, karena tanya tom dong bawa mano yang melempeng-lempengnya tanya jak ke tengah gesusun bak ragoknya tanya tak pegah bang belum pesan bawa mano martabak telur 2 telur 1 telur gitu kan. Jadi mereka dicok ipo aja Ustaz dalam mangkok awaknya. Jadi kedepannya kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Selagi diragukanlah kesuciannya. Jadi Pak Bantu tanya minta 2 jenis martabak, apakah kita harus minta air untuk dicuci biar lebih afdol selagi? Jadi tanya bah teh pajo lebih bersih selagi. Mantap ku untuk bantah begah menantan rak. Omen malam tak ke ibunya berakan hantom cekat untuk rah agar tak pegah martabak langsung gupo. Hanya bagi bantu Ustaz, apakah kita nanti tidak merasa kita terlalu berlebihan? Itu menurut pendapat saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban simpelnya Pak Alek, karena rumitlah makanya surga yang diberikan. Karena rumit. Kalau enggak rumit, kipas angin doang. Karena sebegitu susahnya lah kita di masa sekarang ini untuk membuat keseimbangan dari syariat,
sehingga yang dapat melakukan itu Allah jamin kebaikannya. Karena saking susahnya. Sama seperti laki-laki, kalau dia sanggup menjaga matanya, maka dia dijamin Allah masuk surga. Pertanyaannya, di masa sekarang laki-laki mana yang sanggup jaga mata? Ustaz, pandang tatubit kaduh Ustaz, so pokok jihduh. Iya kan? Kenapa Allah bisa kakak jaminan? Karena susahlah kita menjaga, sehingga kita juga susah masuk surga. Karena surga ini diraih dan digapai, bukan disediakan. Kita berusaha meraihnya. Surga yang diberikan oleh Allah agar kita bisa meraihnya dalam salat dengan kesucian makanan yang kita konsumsi. Selaku kita manusia konsumtif bukan produktif, maka kita selektif. Kali pertamanya kalau kami di sana, saya pribadi ada, kalau buat martabak kadang-kadang ada satu di Matang itu, nggak bilang nama kedainya ya, itu memang yang jual martabak murid kami. Nah, nyanyi tempat anak kara mandung urung yang pajuh atrannya ndra keterimang dosa. Karena apa kan? Karena itu pudra kurung siapa ini bak nek keken ke Islam. Tapi dra ke kapublo makanan hana suci. Nyan dra kemandung tanggung dosa. Itu kami para ustaz yang ngomong. Kalau ibu nejak kena ngak kutol kan gitu kata orang itu. Nah, jadi yang jadi paling utamanya ya, kalau memang kita nggak bisa menghindari itu, buat di rumah udah. Kalau memang mau pressure dari Allah itu masuk surga. Memang rumit. Di masa sekarang memang sangat rumit. Mau beli ayam langsung, dahwa de kendaki Ustaz, di tengah buka puasa, maka kedablonya aja, mana tinggal dengkot pulain. Itu kan? Karena memang rumit itulah makanya Allah janjikan surga. Memang nggak bisa kita kendalikan bunda. Tapi lebih mudahnya kalau kita pribadi, kalau kami kadang-kadang sesekali pun itu, kalau nggak beli di murid, kami beli buat telur ayam sendiri, bawa dari rumah, telur bebek, telung pegang martabak dia 4 manuk. Udah gitu aja, lebih aman. Nah, dan kita pun kalau di rumah begitu juga, begitu beli telur ayam satu papan, cuci dulu. Nah, pakai spons cuci piring, kemudian baru masukkan ke dalam kulkas. Cuci dulu, karena datang anak kita diambil plup langsung dia. Jadi cuci dulu di semua makanan dan jenis panganan kita di rumah. Sebelum masuk dia ke kulkas, cuci dulu. Karena gudangnya penyakit, gudangnya kuman ya kulkas. Tiba anak kita buka kadang-kadang kulkas, air kadang nggak ditutup, langsung minum, itu kuman semua. Tapi dia nggak menjalar, makanya maaf ini ya, identifikasi paling mudahnya, semua vaksin itu disimpan dalam kulkas. Bakteri itu nggak berkembang biak dalam kulkas, tapi begitu keluar dari kulkas, masuk ke badan, dengan hangatnya badan dia berkembang biak. Tanya semua orang kerja rumah sakit, nggak usah Ustaz yang bilang, tersangka dokter pula nanti awak kan gitu. Memang begitu, makanya vaksin A1 untuk flu burung suntikan pada unggas, ya kita simpan di kulkas. Kalau kita beli pun umpamanya di pasar unggas, dimasukkan ke dalam es batu, bawa pulang, baru disuntikan. Jadi kulkas itu gudangnya kuman. Begitu dia masuk ke tubuh kita, hangat tubuh kita membuat dia berkembang biak. Makanya cuci dulu semuanya agar higienis. Pegangnya dengku, anduk dalam tip uro Tuhan takit, yang kenyang telah. Nah, jadi cara paling mudahnya bunda, kalau nggak bisa bawa sendiri, mulai besok kita buat satu pengajian untuk semua yang menjual martabak telur gitu ya. Nanti kita minta kesediaan Pak Alek untuk mengumpulkan mereka semua gitu ya. Itu penting ya kan? Nah, makanya di sini ada Ustadz Agus Salim kalau nggak salah di kedai kopi itu kan. Nah, beliau pun menjelaskan itu semua, tapi mungkin belum sampai ke dalam bab ininya. Insya Allah lambat laun akan sampai nanti. Di warung-warung kopi ada yang jual mie, ada yang jual pisang, ada yang jual martabak telur. Ustadz Agus Salim orang kita Biren juga, beliau buka bincang kedai kopi. Disampaikan nanti dulung pegah mangat orang jual martabak bekli menan. Disampaikan semua orang tahu nanti. Kenapa? Karena orang yang membuat sesuatu itu menjadi suci, maka dia juga dapat pahala. Asyariku fi syarri syarrun, sesuatu yang berkumpul dengan keburukan maka dia bersifat buruk.
Itu kaidah dalam kitab yang Anatut Talibin, sehingga kalau ada orang jual telur ayam untuk dibuat penganan berupa martabak telur, maka kalau dia mensucikannya, dia sendiri dapat pahala. Tapi kalau dia tidak mensucikannya, dia juga dapat dosa. Ya kita kayak mana Ustaz? Kita nggak tahu, bukan nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Karena kita semua pasti tahu, karena analogi hampir semua. Makanya penting kita yang berprofesi sebagai pedagang itu pun mengaji. Nah, entah nanti dagang bawang goreng, kadang kan, dagang mie pangsit. Kita pun mengaji. Ya. Kalimatnya begini, daging dia tidak masuk kulkas tapi masuk freezer. Dia bedakan kulkas sama freezer. Kulkas itu pendingin, freezer itu pembuat es. Bisa dibedakan? Ah, udah selesai berarti. Ada ya. Jadi kalau umpamanya dia dicuci, maaf ini ya, daging itu beku, dia akan membau. Sehingga daging masukkan ke freezer, bukan masukkan ke kulkas. Kulkas itu yang bawah, atasnya freezer namanya. Sehingga daging tidak perlu dicuci, langsung masukkan karena dia dibekukan. Tapi yang di bawah yang tidak beku, ini yang namanya kulkas. Tapi kita udah terlanjur terkooptasi dengan pemikiran kulkas itu ya freezer ya kulkas, ya di bawahnya kulkas. 2 hari lagi, bahkan sekarang udah ada untuk memanaskan makanan satu paket dengan kulkas 3 pintu. Jangan lihat ke orang, ada juga orang 3 pintu gede gitu. Kulkas 2-3 pintu, pintu paling atas untuk memanas makanan, pintu kedua freezer, pintu ke bawah kulkas. Udah ada. Nah, jadi kulkas kok bisa panas ya? Itu bukan kulkas namanya, tapi satu paket dengan kulkas. Nah, insya Allah begitu Bunda. Ada yang lain mau bertanya? Khuruj min makhrajil bauli, dia keluar dari tempat keluarnya udah selesai. Iya kan? Itu bi kenarat iji. Bacut kenang lendir itu. Ini yang kadang-kadang bahaya dipahami oleh salah satu aliran yang masuk ke Indonesia. Maaf ini ya, dalam satu aliran yang masuk ke Indonesia begini. Maaf sekali lagi, ada yang masih 17 minus? Enggak ya, ada ini. Pura-pura budak aja sayang ya. Udah 17 minus maksudnya. Kita kan 17 tambah. Mani atau sperma dalam semua mazhab, bahkan kata Rasulullah, sperma itu suci. Iya kan? Tapi pertanyaannya, dia keluar min makhrajil bauli, dari tempat keluarnya pipis. Iya kan? Sebelum keluarnya sperma, lebih dahulu keluar wadi, lendir kelezatan. Maaf ini. Dan itu hukumnya najis. Keluar wadi, baru belakangannya keluar lewat jalur yang sama. Kira-kira terkena nggak sperma itu dengan wadi? Pasti terkena, karena bekas keluar wadi, keluar sperma. Itu kalau analogi kita. Tapi berdasarkan hadis, Rasulullah melihat Sayyidatuna Aisyah mengerok, maaf ya, bekas sperma Rasulullah di pakaian sholat Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung memakainya untuk sholat. Itu dalil sperma itu suci. Tapi ada orang yang beranggapan sperma itu najis karena keluar dari tempat keluarnya najis. Sehingga saat seorang mengatakan sperma itu najis, kita terbentuk dari barang yang bernajis. Makanya ada aliran di Indonesia menyonatro jame rumah tanyo, lepah tawa tanyo, gepel rumah suci. Salaman sama kita, habis itu disamaknya tangan kita, duduk kita di situ, dipel rumah kita. Kenapa? Kita dianggap najis. Itu aliran itu masuk. Kami nggak bilang daerah mana. Di Biren ada 27 orang. Masuk itu. Mereka menganggap kita terjadi dari sperma, dan sperma itu najis karena min makhrajil bauli, keluar dari jalan turun keluarnya
pipis. Tapi kalau bahasa kita, kami nggak najis. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri begitu. Riwayat Sayyidatuna Aisyah. Makanya salah memahami itu, tapi khusus itu untuk sperma. Selain dari sperma, tetap najis. Makanya boh manuk, memang ada pegah boh, tapi memang telur lah bahasanya. Makanya telur itu dia keluar min makhrajil ghaid, dari tempat keluarnya ayam. Pasti meligan walaupun BU atau meligan cairannya itu, tapi udah sempat kering. Nah, maka hukumnya dia tetap bernajis. Rajul. Walaupun basah dan kering sama. Ya, jika gada. Betul. Tapi dia kan memang masih nyan gada karena mama ini ya. Itanyo kenang begitu kenang do you Nyan apa ya ramuan? Nyelu nurah. Nah, kan begitu dulu baju hubu alah kadogro. Nah, kira-kira mana kalimat paling mudahnya. Nah, kenapa? Karena bekas itu isbat ke dalam sebuah dalil bahwasanya kaidah fikihnya ada yang namanya hadas ainiyah atau najis ainiyah, kemudian najis hukmiyah. Dia tempatnya bernajis, tapi udah nggak ada lagi najisnya, dihukumi sebagai najis. Ainiyah najisnya hana, physically najis nggak ada, tapi dia dihukumi bernajis. Nah, itulah analogi yang terbentuk dalam telur ayam tadi dan telur-telur yang lainnya. Gimana? Nyan bakdro kalian. Bakdro tu menyoyang mandang di dalam kekiran najis hantar semayang nayo. Berarti mereka itu bid baru kekiran najis. Menyoyang mandang di dalam kekirakan najis hantar semayang nayo. Tepat mandang dalam mandumna ya. Baik dah pegah mandumna anak mangak. Mandumna, tapi setelah dia keluar maka hukumnya najis. Sebelum dia keluar tidak dihukumi. Lalu tengku baik dah itu bid tengku. Tasi manuk tak cok bohnya di dalam kira-kira najis puan. Betro kenan namanya. Kadang nak kalau namanya kemudian ka tengku yaitu bid keroi berarti najis. Nyo hana itu bid tengku. Tasi mai taplah perut. Mang katanya bid tengku. Yang kira-kira najis puana, yang betro kenan tak jauh mana mangan. Ketika saya memberikan sebuah kajian, saking panjangnya kajian itu saya lupa waktu kalau sudah memasuki waktu sholat. Tapi saya lanjut aja gitu. Begitu saya di kode Ustaz, mohon maaf sudah waktu sholat. Nah, saya ini nggak ikut sholat bareng jamaah, tapi saya langsung keluar menuju ke tempat lain. Yang jadi pertanyaan, yang saya lakukan itu benar apa salah? Kira-kira. Ya, sekian dan terima kasih. Mengikuti kajian pada suatu tempat, kemudian pas di tempat tersebut melakukan sholat berjamaah, kita lebih memilih tidak sholat berjamaah di tempat tersebut, begitu kan? Secara hukum begini, menghindari fitnah yang terjadi di masyarakat itu dijawab dengan kalimat salah. Kenapa? Kita nanti dituduh munafik. Kita dituduh munafik. Tapi ada sedikit pembelaan. Kalau umpamanya ada uzur atau ada kepentingan yang lebih mendesak, ya tak masalah. Tapi tetap meninggalkan penjelasan. Jangan sampai tanpa penjelasan mabur, hilang. Nah, itu yang paling penting. Karena yang paling pentingnya jangan tinggal sholat. Makanya ada dua jawaban. Yang paling penting pertama, kita membatasi agar jamaah tidak memfitnah kita jadi golongan munafik yang menyelisihi jamaah. Yang kedua, yang penting jangan tinggal sholat, itu pun tak salah. Oke, ada lagi?
sunnah berkurban itu disembelih oleh ahli kurban. Hukumnya sunnah. Artinya, kalaupun tidak kita yang menyembelih, hukum kurban tetap sah. Kemudian, setelah tidak kita sembelih, kita tidak di tempat itu, maka hukumnya menghadiri acara kurban atas kurban yang kita tunaikan di hari itu pun hukumnya sunnah. Kalau nggak ada kita tetap sah. Makanya maaf ya, beberapa tahun yang lalu itu ada salah seorang saudagar di Turki mengirimkan 100 ekor sapi untuk dikurbankan di Nanggoro Aceh Darussalam. Yang kejut nagampung terima punya kurban dari Turki, hayu wa Turki. Nah, tapi yang ahli kurbannya nggak ada, hukum kurban tetap sah, walaupun nggak ada kita di situ. Nah, begitu kok Abang. Ada? Kalau oh jadi. Gimana? Burung yang sembeli. Kalimat paling mudahnya, jangan jadikan standarisasi ilmu sufi sebagai standarisasi ilmu fikih. Itu dua ilmu yang berbeda, dua kaidah yang berbeda. Menyorot fikah selama dia muslim, balik, berakal, sah menyembelih. Dalam fikih, jangan paksakan kursi kita di fikih duduk pada tingkat di atas fikih. Karena sampai ke tingkat di atas fikih syaratnya lebih banyak. Jadi menyogampung gedanyo rukun tembayang mentenglu yang menduka-duka, hanapu 3 tinggai kan tinggai 3 telat. 3 telat kan tinggai. Masa tinggai tembayang maka naik gop. 3 telat tembayang, 3 masbuk bak salim belum assalamualaikum. Kan hanapu. Tapi insyaallah baik tinggai. Kan? Tapi menyambung apakah ada beda? Ini dua kaidah ilmu berbeda. Dia pasti punya perbedaan. Karena di mana-mana antara fikih dan tasawuf nyan hanjutna persatuan dan gak akan mungkin bisa bersatu. Han patih bak Quran da cok dalil. Menyohan patih. Fikih dan tasawuf gak akan pernah bisa bersatu. Syariat dan sufi gak akan pernah bisa bersatu. Al-Quran sendiri menceritakan Nabi Allah Musa membawa syariat. Allah memerintahkannya menemui Rijalul Ghaib Khidir Balia ibni Malkan. Khidir itu Ahlul Ghaib, sehingga dipanggil Rijalul Ghaib, Ahlul Kasyaf. Begitu sedang dalam perjalanan, Nabi Allah Khidir dilihatnya ada seorang anak dilahirkan, diambilnya belati, dibunuhnya si anak. Dalam fikih berdosa tidak? Bayi tak berdosa kok kau bunuh. Nabi Allah Musa perwakilan fikih itu, perwakilan syariah. Hoi, nggak ada dosa dia, ngapain kau bunuh? Kalau aku bugah beda namanya enggak anggap ade. Unyo hai cup. Jak kali kedua. Begitu kali kedua jalan, begitu sampai nyewa perahu, punya orang miskin pula. Begitu mau sampai ke seberang lautan, dibolongi sama Khidir. Kau udah dibantu gratis, bukannya terima kasih malah kau rusak. Kata fikih, kata Nabi Allah Musa. Fikih kiban kagak ge ibantu kan malah berterima kasih katanya, malah dari lehbut ke. Yang kira-kira ada ilmu syariat nautak ada muhana. Bek tak kata manyang kata Nabi Allah Khidir. Begitu sampai kali ketiga, masuk ke satu rumah, satu perkampungan yang terkenal pelit. Sampai Nabi Musa sendiri begitu beliau masuk 3 hari enggak makan. Kami sangat lapar, mohon berikanlah kami makanan. Enggak diopen di kampung itu. Begitu enggak diopen di kampung itu, Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa keluar dari kampung itu. Begitu mau keluar dari kampung itu, dibangunnya gapura di pinggir rumah kampung itu. Apa kata Nabi Allah Musa? Kampung pelit gini aja mau kau bantu. Makanya itu dalil juga, Nabi saja benci sama orang pelit. Makanya jangan pelit-pelit, dibenci Nabi. Ada? Logika kita, kalau ada orang yang enggak mau bantu, kita mau enggak bantu? Secara fikih hukum enggak bantu sah, karena dia enggak mau bantu. Tapi Nabi Allah Khidir mendirikan bangunan dinding itu. Kenapa? Karena beliau ahli kasyaf.
Khidir perwakilan hakikat, sementara Musa perwakilan syariat. Musa perwakilan fikih, sementara Khidir perwakilan sufi. Sehingga bapak sufi dunia, maaf ini ya, Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mimpi langsung bertemu Nabi Allah Khidir, bertemu Rasulullah, sehingga beliau menjadi ulama ulama fi hadhihi zaman, Sayyidul Wali. Begitu pas dipertemukan, tadi yang ku bunuh, enggak boleh kau bunuh, dia masih bayi, dia enggak punya apa-apa, tapi kalau dia hidup orang tuanya murtad dibuatnya. Dalam fikih, membunuh anak yang masih bayi belum berdosa, kira-kira berdosa tidak? Berdosa, tapi Khidir ahli kasyaf, dia melihat masa depan, dia boleh membunuh. Menyojino na tidro ulama getanyo, nyo sinyaknyo, nyo sempat raya jih murtad ya, hibah kupoh jino. Secara jaraman. Tamong itu nyo nanda syarat kenju tadi ibadayah melapan dhun. Kehan pemurtad ya, tapi dia melihat takdir. Sehingga antara fikih dan tasawuf, Al-Quran sendiri berkata dia seperti minyak dan air, enggak akan pernah bisa bersatu walaupun bertempat di satu wadah yang sama. Sehingga menurut fikah kuno ada telat-telat sembahyang baju nama telat. Telat boleh tinggal. Nah. Kiban? Sang-sangka melangkahi, karena memang orang yang sampai pada tingkat sufi, dia memang jadi perwakilan darinya Allah. Makanya dipanggil para walinya Allah. Makanya mereka dipanggil para waliullah. Arti wali itu apa? Perwakilan Allah. Sehingga mereka sah-sah saja melakukan itu. Ya. Betul. Makanya karena mereka sudah kasyaf. Karena kasyaf, batas kasyaf paling tinggi itu kasyaf Lauhul Mahfuz. Jika nak kitab takdir, sehingga itulah yang jadi perbandingan kenapa fikih dan tasawuf tak bisa disatukan. Sehingga yang lu sampaikan bunuh silapih dia tu fikah jud bagi yang tak pelaku, tapi lebih amannya lapisan kedua di atas fikih kita menjaga untuk konsumtif secara keluarga. Menyoti mano laki tulung tiap bak urang yang memang tak tepu hana tom tinggal sembayang. Kan wate tayu bak sinya baik dah pegah ayah tinggal sembayang malai desin tu kan. Hai kasih mano sabar kuimu. Irang ni ya pegah dengku tinggal sembayang hanjut baik munan nekeun lumpurno beu cara ayah hana buhu kalian darah. Pegah mana mentai le. Jadi kayak rupaji kan gara-gara hana sembayang, gara-gara ye kalian darah. Nah, kita pada gitu saja karena sudah 10:30 juga. Sudah selesai kan ibu-ibu? Ibu-ibu yang paling penting ini. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq ila aqwamit thariq. Akhiru qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Shadaqallahul azim. Sebelumnya kita berdoa dulu.